tahu sama Allah, Nabi Muhammad SAW tidak tawar-menawar dalam masalah ini. Dengan tegas Nabi menolaknya. Ya, dengan tegas Nabi menolaknya. Allah berfirman dalam permulaan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul katakanlah ya ayyuha, wahai orang-orang al-kafirun. Kafir ini maksudnya Allah ini ngedikte Rasulullah SAW untuk mengatakan ini kepada orang kafir. Qul katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Muhammad, kamu kalau misalkan ini Allah yang bilang, kalau misalkan kamu mau ngomong sama mereka kaum kafir Quraisy, bilang gini, ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir, apa kata Allah? Dikte yang pertama. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu. Ini kayak penegasan dari Allah. Bilang gitu aja Rasulullah, nggak usah sungkan walaupun mereka itu adalah keluarga. Gitu. Mereka ini juga akan bisa jadi ini ya, bisa jadi patokan kita dalam bertauhid kepada Allah. Kadang-kadang ada yang suka bilang, "Oh ini kan udah tradisi dari tahun ke tahun, dulu tuh dari dulu, dari nenek-nenek dulu juga gitu, biasa ziarah ke makam ini," gitu. Ziarah. Orang yang lebih dahulu hidup, belum tentu dia lebih bertauhid daripada orang-orang yang sekarang. Kecuali dianya mungkin emang tinggal pada waktu zaman Rasulullah SAW di masa keemasannya ya. Rasulullah SAW zaman waktu di Madinah mungkin, orang-orang sudah mulai ngeh, aware dengan tauhid, ya. Nanti ditanya lagi, emang di dalam Islam gimana sih tentang ziarah? Ziarah itu di dalam Islam itu lebih kepada mengingat kematian. Mengingat kematian, tidak ada penyembahan-penyembahan atau doa-doa tertentu ketika berziarah. Jadi kadang-kadang ada orang yang berziarah ke makam orang-orang soleh, tujuannya bukan bukan sekedar berziarah. Sebenarnya maksudnya kita berziarah adalah gini, oh lihat tuh, sesoleh apapun, sehebat apapun, ternyata mereka akan meninggal juga. Tapi kalau tapi kalau misalkan dia bela-belain dia ziarah ke tempat yang jauh, tujuannya supaya terkabulnya doa atau hajatnya dia, itu jelas syirik. Jelas syirik. Begitupun ketika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW, tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk berdoa yang macam-macam kan. Makanya juga kita tidak boleh, saya jadi lupa nama sebutannya ya. Ketika kita berziarah kepada di makam Rasulullah SAW itu memang cuma sekedar berziarah. Doanya tuh bukan doa, kadang-kadang ada orang yang doanya tuh, "Oh, biar aku terkabul nih, jadi doanya di depan makam Rasulullah tuh ini." Enggak. Lebih kita cuman berziarah saja. Doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lewat perantaraan, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hanya perbanyak shalawat, perbanyak shalawat. Rasulullah SAW aja tidak bisa dijadikan perantaraan untuk berdoa. Maksudnya biar terkabulnya ya. Ya, dibedakan ya, bedakan. Terus, apalagi cuman orang soleh biasa, ya. Jadi kalau boleh nggak sih kita minta doa kepada orang soleh? Boleh banget. Karena orang soleh itu insya Allah doanya lebih terkabul dibandingkan yang kita-kita yang belum soleh. Kenapa? Karena mungkin mereka ibadahnya jauh lebih banyak dibandingkan kita. Tapi itu ketika mereka masih hidup. Ketika mereka sudah meninggal, sama aja nasibnya dengan kita. Ya, sama aja mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang sudah dilakukan ketika di dunia. Boleh jadi mereka tuh soleh, soleh dan soleha, dan tapi kemudian ada hal yang mengganjal mereka untuk bisa selamat di alam kubur ataupun selamat nanti di hari pembalasan. Kenapa? Bisa jadi kan namanya orang
orang apalagi influencer ya, ini paling mengerikan sebenarnya jadi orang-orang influencer. Kenapa? Karena segala tindak tanduknya itu kayak dilihat banget sama orang-orang. Ya, jadi apapun yang dilakukan bisa jadi amal jariah ataupun jadi dosa jariah. Gitu. Ya. Terus la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala tum 'abiduna ma a'bud wala antum, dan kalian bukanlah abiduna. Abada, abdun itu artinya eh, Abdullah, hambanya Allah. Abda itu jadi menyembah, penyembahan. Abada, penyembahannya. Ibadi, sama. Jadi pokoknya nanti bunda-bunda akan paham sendiri makna dari kata tanpa ngafalin. Ya. Wala antum abiduna, dan kalian tidak menyembah ma'abud, apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Udah dibilang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus Allah dikte lagi. Wala na'budu ma'abattum. Wala ana 'abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidum ma'abattum. Wala ana 'abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Nabi mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama. Ya, yaitu di ayat kedua sama keempat nanti. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah itu kok apa? Diulang waktu ayat 3 dan 5. Itu kan sebetulnya kalau dilihat terimanya itu emang sama ya, dari cuman beda penyampaian aja. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kayak diulang-ulang doang. Ya. Sebagian ulama yang ini mengatakan bahwa Nabi mengulangi ini sampai 2 kali ini karena tawaran tersebut datangnya berulang-ulang. Orang kalau menegaskan sesuatu, afwan, saya tidak berpuasa ini karena kebetulan lagi tidak fit, masih dalam perawatan dokter. Semoga bunda-bunda ini ya, ada yang puasa 10 hari di bulan Zulhijjah ya. Kalau enggak, setidaknya yang pas di Arafah itu, yang Tarwiyah dan Arafah tanggal 9 dan 10. Ya, semoga kita dimudahkan. Nah, Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma. Di sini kan ada kata ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Ma itu artinya apa sih? Ma pada ayat-ayat tersebut adalah mal mausulah. Jadi makna ayat tersebut adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya, ma itu bisa berarti apa atau bisa berarti tidak. Kok bisa dua? Taunya gimana? Taunya adalah kalau kita pahami kata setelahnya. Sama seperti kita dalam bahasa Indonesia itu ada kata bisa. Bisa itu tergantung kelanjutannya ngomongin apa. Dia bisa berarti dia terkena bisa ular, atau dia bisa mengaji. Gitu kan, beda artinya. Ya, artinya bisa berarti racun ataupun mampu. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah.
dan terakhir dikasih closing statement. Closing statement-nya dari Allah adalah Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi ayat ini closing statement bahwa agama tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Jadi itu beda banget. Ya, jadi kalau nggak bisa sinkron gitu kan. Kalau di kita tuh ada ya beberapa sebenarnya tuh aliran kepercayaan sih. Kayak misalkan kalau di Jawa tuh ada Islam kejawen. Dia menganggap dirinya Islam, padahal itu adalah sebuah kesyirikan ya. Jadi dia tetap Islam, tapi dia menjalankan ritual-ritual yang sama sekali tidak dalam Islam, tapi lebih kepada kesyirikan. Begitupun juga di Jawa Barat itu ada namanya kayak Sunda Wiwitan. Pernah dengar Sunda Wiwitan? Ada banyak ya seperti itu. Nah, hati-hati tentang masalah tauhid. Saya sampaikan berkali-kali, ya. Lalu ngebedainnya gimana? Mana yang ini tauhid? Ya, makanya kita harus banyak belajar. Yang paling penting dipelajari adalah mau nggak mau adalah pelajaran bahasa Arab. Jadi kita bisa tahu artinya, atau kalau nggak kita jauh lebih kritis. Carilah artinya. Kalau dikasih amalan-amalan apa, ya sama siapapun, dicari lagi. Itu artinya apa? Ya, apakah itu benar-benar doa yang ada di dalam Al-Quran, ataukah dia hanya karangan belaka? Kadang-kadang kan kita mentang-mentang Arab, dianggapnya itu adalah doa atau ayat-ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Kita langsung masuk ya ke surah selanjutnya. Surah An-Nasr ini juga pendek. Insya Allah ini sering dijadikan surah andalan ketika sholat. Tapi tahukah, tapi sayangnya surat andalan tadi banyak yang masih salah nih. Biasanya bacanya tuh ijazah, nasrullahi wal fath. Salah. Seharusnya izaja, nasrullahi wal fath. Jadi ada beda antara dal sama jim. An-Nasr ini adalah surah Madaniyah. Beda. Oh, ternyata di juz amma tidak semuanya makiyah ya. Iya. Belum tentu yang pendek-pendek ini pasti makiyah. Tergantung dari konteks isinya apa. Makanya itulah kenapa kita penting untuk mempelajari tadabbur ayat. Surah An-Nasr ini adalah surah Madaniyah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah ke kota Madinah. Ya, setelah berhijrah ke kota Madinah. Terus surat ini tuh menjelaskan tentang Fathu Mekah. Fathu itu kemenangan Mekah. Kemenangan Nabi Muhammad SAW dalam menaklukkan kota Mekah. Jadi kan Rasulullah SAW setelah berdakwah selama hampir 13 tahun di kota Mekah kan tidak membuahkan hasil ya. Akhirnya memang diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah biar di sana ladang dakwah baru. Sebelum ke Madinah ini Rasulullah sempat juga ke Taif nih. Tapi di Taif bukannya diterima dengan baik, malah lebih parah lagi. Dilemparin segala macam dan lain sebagainya. Taif itu dulu yang apa ya? Mungkin dia terhasut ya sama provokasi dari orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi ketika Rasulullah datang untuk berdakwah itu parah, lebih parah daripada di Mekah. Dilempari dengan batu lah, dilempari dengan kotoran dan lain sebagainya. Itu sampai malaikat ini marahnya minta ampun kepada penduduk Taif. Sampai
terutama malaikat Jibril tuh bilang, "Ya Rasulullah, haruskah aku ini benturkan mereka? Haruskah aku dempetkan itu gunung-gunung?" Gitu. Rasulullah tuh bilang, "Jangan, mereka nggak tahu, jangan jangan jangan." Rasulullah SAW yang selalu menahan. Tapi Rasulullah SAW selalu berdoa kebaikan kepada orang penduduk kota Taif, sampai akhirnya Allah izinkan penduduk kota Taif itu jadi pembela nomor satu kemudian. Pembela nomor satunya Rasulullah SAW. Oke, balik lagi, An-Nasr adalah surah yang turun ketika Rasulullah berada di Madinah, ya. Menurut para ulama tafsir, ini turunnya justru setelah penaklukan kota Mekah. Jadi Fathu Makkah itu pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijriah, afwan. 8 Hijrah itu dihitung dari pertama kali Rasulullah hijrah. Ya. Tapi surah ini turunnya tuh 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelahnya berarti ketika Rasulullah SAW menjelang Haji Wada pada tahun 10 Hijriah. Ya. Surat ini dikenal juga dengan nama lain, An-Nasr ini, At-Taudi. Apa itu At-Taudi? At-Taudi adalah surat perpisahan. Karena setelah surat ini turun menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak lama lagi akan datang ajalnya. Ya, ya jadi banyak ulama yang menyatakan bahwa ini adalah surat terakhir turun yang lengkap, turunnya langsung satu surat. Ya, karena surahnya cuma dikit ayatnya. Ya, jadi emang ada sih ayat-ayat yang terakhir turun lainnya, kayak misalkan ini yang paling terkenal. Oh, Al-Maidah ayat 3 tuh. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Nah, itu kan di Al-Maidah ayat 3. Terus ada juga yang Al-Baqarah nih ayat 281. Jadi Al-Baqarah itu emang isinya campur aduk ya, gado-gado. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kamu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Itu dirugikan. Ini jadi kayak udah kayak pesan-pesan terakhir Rasulullah nih, jaga diri baik-baik. Kayak udah orang. Nah, jadi emang semua orang yang mau berpulang kepada Allah itu udah pasti banget kan emang 40 hari sebelum berpulang kepada Allah tuh udah Malikul Maut tuh udah di sekitarnya ya. Jadi mungkin udah rasa-rasa dia. Pasti juga qadarullah orang-orang sekitarnya tuh nggak akan tahu itu adalah akhir dari masa hayatnya kalau belum kejadian. Cuma nanti setelah meninggal baru, oh pantesan ya dia ngomong begini, oh pantesan ya dia ngomong begitu. Jadi apa? An-Nasr disebut juga At-Taudi, surat perpisahan. Ya, surat perpisahan. Karena surat ini menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Jadi yang akhirnya tahu ya bahwa ini adalah surat akhir ini berasalkan dari apa ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga udah karena pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu pasti kan diperdengarkan kepada para sahabat. Ini ketika membaca ini emang apa, Rasulullah itu sudah kayak menunjukkan sekali bahwa ini udah the time, it's the time. Time's up, udah waktunya udah habis. Karena setelah mengucapkan ini disebutkan menurut ulama tafsir, ada di dalam hadis juga, Rasulullah itu langsung istighfar 3 kali. Langsung istighfar 3 kali.
Bahkan Allah bersumpah dengan umur beliau dalam firman-Nya, amruka, la amruka, demi umurmu, di surah 15 nih ayat 72. Dan tadi setelah Rasulullah menyampaikan itu surat An-Nasr, itu langsung langsung istighfar 3 kali. Jadi orang-orang yang sahabat dekat yang mendengarkan langsung, ada apa nih? Ada apa nih? Gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, dalnya ujung lidah seperti mau digigit, ketika apabila jaa itu artinya datang, nasrullah itu adalah pertolongannya Allah. Wal fath. Jadi bacanya gimana tuh? Ataknya kedengaran tapi ada ha tipis. Wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan fathu. Fathu itu adalah kemenangan. Ya. Menurut ulama tafsir, fathu ini lebih ke fathu Makkah. Tadi sudah disampaikan, fathu Makkah adalah saat di mana Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, terus balik ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, yaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Ya, jadi kan waktu itu Rasulullah SAW ketika setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah tidak membuahkan hasil yang baik, akhirnya diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah untuk berdakwah di sana. Nah, terus setelah berdakwah di Madinah selama hampir 8 tahun, nah kan tetap ada perintah berhaji segala itu kan harus ke kota Mekah. Mau nggak mau, Mekah yang waktu itu dikuasai oleh kafir Quraisy harus segera dikuasai oleh Rasulullah SAW. Ya, harus dikuasai. Kalau nggak dikuasai, gimana nanti umat Islam bisa ibadah haji dan umrah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Terus Allah berfirman di ayat 2-nya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan engkau melihat annasa, manusia, yadkhuluna, masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ingat, ro'a, taro, yaro itu artinya melihat. Wa ra'aitan, lihatnya tuh lebih ke detail, beda sama basor. Basor tuh cuma kayak lihat. Kalau bahasa Inggris tuh basor tuh artinya see. Kalau ro'a, taro, yaro itu look at, beda. Waro'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna, masuk fi dinillahi, dalam agama Allah, dinillahi, dalam agama Allah, afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong. Afwaja, berbondong-bondong. Ya. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasannya banyak kabilah-kabilah Arab ini emang mereka menanti kemenangan Nabi untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan kaumnya, orang-orang kafir Quraisy, maka dia benar seorang nabi. Makanya sebetulnya ketika kepergian Rasulullah SAW ke kota Madinah, ini orang-orang yang ada di Mekah tuh kayak gini. Coba deh lihat deh, dia balik lagi nggak ke sini? Dia bisa nggak kalahin ini Quraisy? Kalau memang beliau bisa mengalahkan, oh berarti dia benar nabi. Berarti Muhammad itu benar-benar Rasulullah. Itu. Jadi mereka udah nantang. Dan mereka juga sebetulnya kabilah-kabilah Arab ini mereka tuh ya banyak juga yang simpatik dengan perjuangan Rasulullah, dakwahnya Rasulullah. Tapi balik lagi, mereka itu kan sohibnya kekerabatannya tuh erat sekali. Jadi kayak gengsi lah ya kalau misalkan dia
meninggalkan adat istiadat keluarganya gitu kan. Apalagi udah nenek moyang. Ya bayangkan, siapa pembela nomor satu Rasulullah SAW? Abu Thalib. Pamannya Nabi Muhammad SAW itu kalau Nabi Muhammad itu diusilin sama orang-orang kafir Quraisy, dia yang selalu bilang, langkahi dulu mayatku kalau kamu mau ngapa-ngapain keponakanku. Sampai segitunya. Tapi naudzubillah min zalik, ya Allah, astagfirullahaladzim, Abu Thalib sampai akhir hayatnya ini belum juga memeluk agama Islam. Sampai Rasulullah itu nangis senangis-nangisnya, sedih sesedih-sedihnya. Sampai memohon kepada Allah, ya Allah, masa dia nggak bisa sih masuk surga, sampai kayak gitu. Sampai turun ayat kan, untuk menyatakan bahwa nggak bisa. Gitu. Jadi salah ya, kalau yang menganggap Arab itu adalah kiblat dari kebenaran. Bukan. Bahkan Arab Saudi sekalipun itu bukan kiblat dari kebenaran. Tahu sendiri bahwa Arab Saudi dipimpin oleh Qadarullahnya, dipimpin oleh gengnya Raja Salman ini mungkin baik ya, tapi keluarga-keluarga sekitar itu tidak baik ya. Bahkan banyak kebijakan-kebijakan bank Arab Saudi sekarang itu yang bertentangan dengan syariat sebetulnya. Kayak dengan membuat uh, amusement park di beberapa tempat, seperti adanya Al-Ula segala tuh. Al-Ula itu nih, Al-Ula itu kan udah jadi kayak project besar dari Saudi Arabia ya. Saudi Arabia itu saya pernah baca waktu di pesawat, itu ada ininya kan, ada kayak blueprint blueprint Saudi Arabia itu mau jadi apa nanti tiga pada tahun 2030. Jadi targetnya adalah 2030 Arab Saudi itu menjadi tempat destinasi wisata selain haji dan umroh. Jadi makanya sekarang sudah dibuat tempat-tempat wisata itu kayak Al-Ula, Al-Ula. Nih, kalau saya boleh usul kepada bunda-bunda sekalian, kalau nanti pergi apalagi haji ya, pergi umroh jangan kepikiran untuk Al-Ula, ke Al-Ula. Ya, kenapa? Al-Ula itu jauh jaraknya dari Madinah. Dan tidak ada keutamaan apapun ketika kita ke Al-Ula. Plus itu masih menjadi perdebatan ya. Al-Ula itu fix itu merupakan daerah di sekitar itu adalah daerah yang diazab sama Allah. Padahal ada dalilnya bahwa kita tidak boleh mengunjungi daerah yang pernah diazab sama Allah. Bahkan Rasulullah SAW waktu itu ketika melewati daerah itu tuh kayak nggak mau ngeliat gitu, nggak mau ngeliat. Nah, ini kok kita malah berbondong-bondong untuk ngeliat foto-foto di Al-Ula. Nah, untuk ke Al-Ula, mau nggak mau kita harus paling nggak 24 jam meninggalkan, kita nggak bisa sholat di Masjid Nabawi. Ya, kalau di Masjidil Haram itu kan pahalanya tuh kalau sholat di situ tuh bisa 100.000. Nah, kalau di Masjid Nabawi bisa 1000 kali. Sayang banget ninggalin pahala yang segitu banyak hanya untuk foto-foto, dapat foto estetik di Al-Ula. Kayak gitu. Dan nanti salah satu target yang lain adalah Saudi Arabia akan membangun Disneyland juga kan. Bahkan di Mekah itu ada satu ada satu daerah itu kayak tempat amusement park-nya. Jadi bioskop paling besar di situ lah. Jadi tempatnya. Makanya udah Mekah itu kan ada yang daerah haram. Daerah haram itu adalah daerah yaitu dia yang memang sebetulnya kafir tuh nggak boleh masuk ke daerah itu. Dan di luarnya itu ada daerah yang memang bebas. Di Mekah sendiri seperti itu. Ya. Jadi jangan jadi patokan bahwa mereka-mereka yang Arab itu adalah patokan dari kebenaran. No, kebenaran yang hakiki itu ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan ternyata di Arab Saudi sendiri itu banyak syiahnya, bukan full sunnah, bukan full sunni gitu. Jadi banyak juga syiah. Jadi kalau misalkan mau dilihat sebetulnya kalau dulu kan dituduhnya tuh orang-orang yang berhijab dan lain sebagainya itu ke Arab-Arapannya. Oh, itu kan budaya Arab, bukan dari perintah perintah apa sih namanya dari Islam gitu kan.
Nah, kalau budaya Arab sendiri pakaiannya nggak tertutup seperti itu. Memang dia bercadar. Dari dulu tuh orang perempuan-perempuan Arab tuh suka bercadar, tapi cadarnya tuh ini, apa, transparan. Cadarnya transparan, bajunya seksi. Jadi kayak tali perut segala itu kan dari Arab, gitu. Jadi jangan jadi patokan, orang-orang yang dari Arab itu pasti benar, gitu. Masya Allah, jadi kalau patokan kita yang tidak akan salah sampai nanti adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu aja. Oke, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ketiganya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu. Wastaghfirhu itu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia, karena itu adalah tawwaba, maha penerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang nikmat dan karunia kemenangan, nasrullahi wal fath, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bertasbih, memuji Allah, dan Allah juga menyuruh Nabi untuk beristighfar kepada Allah. Allah menyuruh Nabi untuk mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan kesyirikan yang disertai dengan pengagungan dan pujian kepada Allah. Dan yang menakjubkan adalah Allah juga menyuruh Nabi agar memohon ampun kepada Allah. Ini kayak timbul pertanyaan, loh kenapa sampai ada turun ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah berbuat kesalahan dalam dakwahnya selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah? Sampai disuruh sama Allah beristighfar? Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tetap mengakui bahwa bagaimanapun dia beribadah kepada Allah, tetap tidak akan bisa menyamai keagungan Allah. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ujub dan tidak bangga dengan apa yang telah dia lakukan. 23 tahun Nabi berdakwah, semua yang dilakukannya adalah karena Allah. Beliau diusir, hendak dibunuh oleh kaumnya. Baru setelah itu dakwahnya berhasil. Sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Tetapi beliau tidak pernah angkuh dan uzub. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW disuruh banyak beristighfar kepada Allah. Ya, padahal kurang apa coba Rasulullah yang bahkan keningnya itu sampai hitam karena kebanyakan sujud. Sujudnya bukan mendoakan untuk dirinya sendiri, doanya untuk kaumnya. Apakah Rasulullah pernah berdoa untuk dirinya sendiri? Ya, hampir tidak pernah. Doanya tuh malah lebih mikirin kaumnya. Mikirin kaumnya yang bahkan kalau dulu kan, kaumnya yang dulu tuh sering menyakiti beliau. Kalau Nabi Muhammad SAW aja yang dakwahnya selama 23 tahun murni seluruhnya karena Allah, tetap diperintahkan untuk istighfar, ya, terus bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Harus lebih banyak lagi istighfar. Ini perbanyak istighfar. Jadi salah satu amalan yang paling disukai Allah adalah perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Istighfar ini kelak akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kalau disebutkan di surah Al-Mutaffifin, kalla bal ghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dosa-dosa kecil itu seperti ada noda hitam
Jadi kalau kita melakukan dosa kecil ada noda hitam. Jadi kalau kertas putih, bayangin ada kertas putih bentuknya love, bentuknya hati, itu ada noda titik 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 hitam 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 terus lama-lama jadi full hitam. Nah, istighfar ini gunanya adalah menghapuskan itu noda-noda kecil. Biarpun dosa kecil, lama-lama jadi penuh. Jadi sebelum penuh, kita banyak-banyak istighfar. Tidak ada di antara kita yang bisa luput dari dosa ya. Dosanya tuh kadang-kadang unik dari satu orang ke orang lain tuh dosanya unik. Ya. Dan pokoknya kuncinya adalah karena kita tahu kita tidak bisa luput dari dosa, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Ini amalan yang paling disukai Allah. Ya. Terus kalau baca Al-Fatihah terus aja bilang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah ku jalan yang benar. Karena cuma Allah yang bisa nunjukin kita. Hati Allah yang akan menggerakkan hati kita ke arah mana kita akan bergerak. Gitu. Ya. Walaupun di tengah jalan kadang-kadang ya bisa aja kebelok. Ya. Oke. Udah ya. Oh, benar. Saya cari, sudah saya buka. Oh, ada yang tanya. Oh iya, laut mati juga kan. Iya, karena tempat kaum Nabi Lut ditenggelamkan. Iya, sebentar. Ternyata belum saya buka. Afwan, Anasat. Sebentar, buka. An-Nasr ayat ke 110. Sama Al-Kafirun. Mungkin saya lihat. Karena banyak nih yang Al-Kafirun nih bacaannya masih salah. Mungkin karena terlalu gampang, terlalu hafal. eh Jadinya sampai di luar kepala. Nggak ada yang di dalam. Oke. Nah, kita cek apakah bacaan surah Al-Kafirun kita sudah benar selama ini. Nih. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah ya ayyuha, ya ayyuha, wahai orang-orang al-kafirun, orang-orang kafir. Ya-nya itu panjang, matobi'i bertemu dengan alif. Tidak dalam satu kata, tapi tetap dibaca panjang. Ya, jadi mat wajib mutasil. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, berikutnya. La a'budu. Lamnya harus baca panjang, karena lamnya itu kan lam alif, ya panjang. Matabi'i bertemu dengan alif. Tidak dalam satu kata, tapi baca panjang. Mad jaiz munfasil. La a'budu ma ta'budun. 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 Ini adalah mad jaiz munfasil, terus mimnya juga dua harokat matabi'i. Ta'budun. Ta'budun ini dalnya adalah mad alif sukun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala antum, lamnya ini adalah mad jaiz munfasil, panjang lagi. Abiduna, ainnya dua harokat, dalnya juga dua harokat.
Ma'bud. Mimnya ini adalah mad tabi'i tapi bertemu dengan alif, tidak dalam satu kata, jadi panjang. Mad ismul fasil. Dan tidaklah kamu abiduna menyembah ma'bud apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abadtum. Wala ana abidu ma abadtum. Wala ana, lamnya ini adalah madja ismun fasil ya. Nunnya cukup tidak dibaca panjang karena dia ada sifrun tuh ya. Ana tuh tidak ana, nggak gitu. Abidum, ainnya 2 harokat, tanwin ketemu mim itu adalah idgham bil ghunna. Abidum ma, mimnya 2 harokat, mata 2 harokat, abattum. Dalnya udah langsung lebur sama tak ya, bukan nggak ada dipantul lagi. Nah, itu namanya idgham mutajanisain. Huruf dal bertemu dengan tak langsung lebur ke huruf setelahnya aja. Abattum, bukan abadatum, bukan. Tapi abattum. Wala ana abidum ma wala ana abidum ma abattum. Dan tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 5 diulang lagi seperti ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kamu abiduna menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke. Terakhir. Lakum dinukum. Lakum bagimu, dinukum agamamu, waliyadin dan bagiku agamamu. Dinukum dalnya matabi'i 2 harokat. Terus din ini adalah belakangnya adalah mad arid lisukun. Lakum dinukum waliyadin. Apa nih? Bukan mutasil. Lakum dinukum waliyadin. Oh, kemarin kayaknya saya lupa juga kasih ini ya. Oke. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Oke, next-nya An-Nasr. Hah? Kelepas. Oke. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, dalnya matabi'i 2 harokat, dia pakai zal, ujung lidah seperti mau digigit. Za. Sedangkan waktu jaa itu jim itu tengah lidah bertemu lagi atas. Ja, bukan za. Atau za. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa datang nasrullahi pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebetulnya kalau misalkan nafasnya panjang mau disambung juga nggak apa-apa, tapi kayak kepanjangan jadinya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa malah jadi kagok ya karena kepanjangan juga. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Wara'aitan nasa. Wara'aitan nasa. Dan engkau melihat manusia yadkhuluna masuk fi dinillahi ke dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong. An-nasa alif lam samsyah, nunnya ni gunnah dan matabi'i. Yadkhuluna dalnya qalqalah, khuluna lamnya 2 harakat. Fi dini fa sama dalnya matabi'i 2 harakat. Allahu lamnya matabi'i 2 harakat. Afwaja ini adalah wawnya 2 harakat. Terus apa namanya? Afwaja wawnya 2 harakat, jimnya jadi mad iwad, patah tanwin yang diwakafkan. Afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat 3-nya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampun kepadanya, innahu sesungguhnya dia Allah, kana tawwaba, maha penerima taubat. Ini ghain ya, jangan lupa ghain itu agak ngorok, dia sama satu makhraj dengan kha, ada di tenggorokan bagian atas agak ngorok. Wastaghfir, innahu, nunnya itu gunnah, haknya matsilah qasirah. Kenapa dia matabi'i tapi bertemu dengan huruf selain alif atau hamzah. Kana, kafnya 2 harakat, matabi'i, tawwaba, wawnya matabi'i, bannya itu adalah mad iwad, bukan tawwaban tapi tawwaba. Ya, jadi mad iwad. Mad iwad. Jadi fathah matabi'i, jadi kayak gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Oke, Bunda Solehah, apakah ada pertanyaan? Ya, hari ini kok cuma 59 orang. Udah banyak yang hafal kayaknya. Oke, Bunda Solehah, apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, nah, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.